Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Halo teman-teman, alhamdulillah kita dapat melakukan perkuliahan kembali pada pagi hari ini, yang mana minggu ini yang akan dibawakan oleh kelompok kami, kelompok 8, mengenai perang salib, renaissance, dan imperialisme barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan dunia Islam. Yang mana kelompok 8 beranggotakan saya Linda Hodijah dan dua rekan saya, yakni Ahmad Hussein dan Yustika Nurdestiani. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad. Sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia, Perang Salib pertama dimulai ketika Paus Urbanus II yang terpilih pada tahun 1108 Masehi dan menjadi penguasa yang dipatuhi semua kaum Kristen. Ia mengajak semua pemimpin untuk melakukan perperangan melawan kaum muslimin untuk merebut Baitul Maqdis. Faktor penyebab pertama, faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. 2. Faktor politik. Ketika itu, dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyang. Faktor sosial ekonomi. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta kesatria dan rakyat jelata. Meskipun merupakan mayoritas dalam masyarakat, kelompok yang terakhir ini menempati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Dampak Perang Salib. Di Eropa, Perang Salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang Salib membawa Eropa dalam kontak langsung dalam dunia Muslim dan terjadinya hubungan antara Timur dan Barat. Kontak ini menimbulkan saling tukar pikiran antara kedua belah pihak. Keuntungan Perang Salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, dan penemuan penting seperti kompas pelaut, kincir angin, dan sebagainya dari orang Islam. 2. Dunia Islam. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Perang Salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh Perang Salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian, politik, militer, perindustrian, pertanian, perniagaan, ilmu pengetahuan, dan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yustika Nurdestiani. Saya akan menjelaskan materi, yaitu yang pertama mengenai pengertian Renaissance dan imperialisme Barat, dan yang kedua budaya pemikiran Islam dan Renaissance. Yang pertama, apa itu Renaissance dan imperialisme Barat? Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Lalu, imperialisme. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, yang artinya memerintah. Imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Jadi, imperialisme itu agar mereka mendapatkan keuntungan dari negara yang mereka kuasai.
Selanjutnya, yang kedua, budaya pemikiran Islam dan Renaissance. Ibnu Taimiyah, seorang ahli politik dan pemikir muslim terkemuka. Ia menentang bid'ah atau pengamalan agama yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi juga membenci taklid atau menerima ajaran agama begitu saja, secara buta tanpa menggunakan pikiran. Menurutnya, Muslim harus menyeimbangkan antara sumber suci dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ijtihad atau mengembangkan pemikiran mereka sendiri guna memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup menurut hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dengan kata lain, seimbang antara sumber nakli dan akli. Perkembangan ilmu pengetahuan di negara Islam mempengaruhi perkembangan pemikiran di Barat yang telah lama hidup dalam pengaruh kekuasaan gereja. Sifat ilmu pada zaman pertengahan, abad 13-15, setelah pengaruh peradaban Islam ini didasarkan atas penalaran dan keimanan. Misalnya, Thomas Aquinas pada abad 13 memadukan sistem alam Aristoteles yang komprehensif dengan teologi dan etika Kristen. Pemikiran yang muncul tersebut mengakhiri masa gelap di Barat dan lahirlah masa Renaissance yang merupakan tonggak lahirnya zaman modern. Renaissance juga disebut sebagai zaman pencerahan. Lalu, imperialisme terhadap dunia Islam adalah pada kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah negara-negara Islam, serta menguasai dan menjajahnya. Mereka termotivasi karena motivasi ekonomi, politik, itu bisa dilihat dari pada saat mereka datang, dalih mereka adalah untuk mencari-cari rempah dari timur. Pada saat yang sama, Islam sedang terus dilanda kemunduran dan kelemahan dalam berbagai bidang, sehingga negara-negara Islam tidak mampu bersaing dengan bangsa Barat yang didukung oleh kekuatan politik militer yang tangguh. Saat itulah, dunia Islam berada dalam kekuasaan hukum imperialisme Barat. Oleh karena itu, kedua bangsa Barat itu terus gencar melakukan penjajahan terhadap negara-negara Islam dan terus berusaha untuk menguasainya, sehingga dengan mudah mereka dapat menyebarkan agama Kristen. Kondisi seperti itu didukung oleh semangat balas dendam yang disebut semangat balas dendam bangsa-bangsa Barat terhadap Islam yang dulu pernah menjajah mereka. Satu demi satu, negara-negara Islam akhirnya jatuh ke dalam genggaman penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hanya beberapa negara yang tidak dijajah oleh bangsa Barat, seperti kerajaan Turki Utsmani dan Arab. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah Islam mendorong terjadinya perubahan budaya dari masa kebodohan perbudakan, penindasan, dan kegelapan ke masa pencerahan, yaitu Renaissance, yang ditandai dengan penggunaan penalaran dan pemikiran ilmiah. Ilmu pengetahuan dan peradaban modern tumbuh dengan pesat semenjak masa transisi tersebut. Banyak buku dihasilkan oleh ilmuwan dan ulama Islam pada masa tersebut. Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-16 di dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance bermula sesuai krisis akhir abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak salah dalam penulisan maupun dalam kata-kata. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.